Assalamualaikum, selamat siang. Saya doakan Anda semoga bahagia dan banyak rezeki. Teman-teman, iklan dulu ya. Nanti saya minta sedekahnya waktu-waktu luang Anda saat HP Anda tidak sedang Anda gunakan. Klik aja satu video saya, nggak usah dipakai volume, tinggal aja Anda aktivitas. Gunanya untuk apa? Untuk menambah jam tayang. Jadi saya membutuhkan itu. Terima kasih atas bantuannya. Teman-teman, dari dulu saya itu dari kecil, saya itu paling suka kalau ngaji ya, itu pelajaran hikayat, pelajaran cerita. Jadi kalau guru-guru ngaji saya mengajarkan cerita tentang sahabat-sahabat Nabi, itu saya senang sekali. Nah, sampai sekarang saya suka membaca kisah-kisah heroiknya para sahabat. Tujuannya dua. Yang pertama itu membesar-besarkan jasa-jasa para sahabat. Yang kedua, ya, hitung-hitung barangkali bisa dapat setetes inspirasi perbuatan-perbuatan mereka yang bisa saya tiru sedikit demi sedikit, daripada mengagumi hero-hero yang dari Amerika, dari Jepang, dan bukan Islam. Kali ini saya mau membahas mengenai inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini populer untuk ucapan ketika kerabat kita atau teman kita meninggal dunia. Tapi ada satu orang yang saya tahu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan untuk mengucapkan bela sungkawa, tapi ketika beliau diangkat sebagai pejabat negara, sebagai pemimpin negara. Siapakah dia? Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu adalah arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang sesungguhnya. Nah, diangkat menjadi pejabat pemimpin negara sama saja ditimpa musibah bagi Abu Bakar As-Siddiq. Sabda Rasul dalam hadis riwayat Muslim itu berbunyi begini: sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanat. Pada hari kiamat, kepemimpinan adalah rasa malu dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas kewajibannya. Jadi menjadi pemimpin itu adalah amanah, dan kepemimpinan itu adalah rasa malu dan penyesalan, kecuali orang yang menjalankan tugasnya dan mengambilnya dengan cara yang benar. Itu, dan melaksanakan kewajibannya. Ada lagi, yaitu seluruh inventaris negara
dikembalikan kepada Umar bin Khattab sebagai penggantinya ketika Abu Bakar itu telah lengser atau meninggal dunia, dikembalikan kepada Umar bin Khattab. Jadi inventaris itu bukan milik pribadi. Saya ingat ya, entah nanti kalau Anda punya catatan orang-orang lain yang hebat di Indonesia, nanti tulis di remark ya, di komen di bawah ini. Yang saya ingat nih, Baharudin Lopa. Baharudin Lopa itu mobil bensin. Jadi Baharudin Lopa itu pernah mengembalikan bensin di mobil inventarisnya ketika dia berkunjung di salah satu pengadilan negeri gitu, lalu dia mau kembali ke kantornya, itu indikator bensinnya full. Dia tanya sama supirnya, loh ini yang isi siapa? Itu Pak, jaksanya Pak. Kembali. Lalu mereka kembali dan jaksa itu disuruh nyedot bensinnya, ya kan. Dan Baharudin Lopa pernah mendapatkan mobil dari Yusuf Kala. Ini saya sampaikan aja. Namun Baharudin Lopa menolak. Alasannya, kamu mungkin tidak ada apa-apa, tapi nanti ini kalau saya terima mobil ini, nanti kalau saudara-saudaramu, temanmu, sahabatmu ada yang bermasalah, nanti minta tolong ke saya. Dan saya tidak bisa menolak itu karena saya sudah tidak berdiri tegap lagi memegang peraturan negara. Itu jawabannya. Nah, ini bagaimana dengan kita? Coba Anda pikirkan. Bagaimana dengan saya mengemban amanah-amanah itu? Inventaris mobil kantor. Itulah sedikit cerita tentang Abu Bakar yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang wanita kampung bernama Unaisar, ya, Unaisar itu bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah? Abu Bakar menjawab, insya Allah saya akan tetap bersedia menolong ibu. Jadi ini jangan salah paham, ini proporsional aja. Abu Bakar memang profesinya adalah jualan pakaian dan memerah susu kambing sebelum jadi khalifah. Nah, setelah diangkat jadi khalifah, nah ini Unaisar ini khawatir, kan udah dapat duit banyak dari pemerintah, masih mau merah kambing enggak? Jawabannya Abu Bakar adalah, saya masih tetap memerah kambing dan berjualan pakaian. Begitu ceritanya. Nah, kalau cerita seperti ini, saya ingat saya. Nanti kalau Anda ingat orang lain, tulis di remark ya. Itu adalah Risma Harini, Tri Risma Harini, wali kota dari Surabaya yang akhirnya jadi mensos. Lain orang itu saya nggak punya catatan, nggak punya memori. Kalau Anda punya, silahkan tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.